Kalau rugi otomatis semua orang nggak ada yang bisa prediksi market ya, karena ini kan disebut dengan black swan event, 8-10%. Jadi ratusan ratusan M lah, almost Aduh. almost 1 T lah. It's now not only about chart, technical and fundamental, it's now all about Trump. Makanya saya bilang 2022 itu jauh lebih sadis daripada Sekarang. penurunan kemarin 10 Oktober ini. Dan itu titik terendah dalam dunia kripto sepengalaman saya. Hikmahnya selalu standby di jam operating US ya. Karena Trump suka tweet tengah malam di jamnya kita. Hai, Conomix di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya pasar kripto, aduh, kayaknya lagi harap-harap cemas nih ya. Oleh karena itu langsung aja kita ngobrol bersama Gabriel Ray kembali di sini ya. Siap. Karena kalau udah ngomongin kripto, ya langsung aja nih ngobrol Ya, sama siap. pakarnya. Tapi sebelum ke sana, pengen tahu dulu pas 10 Oktober kemarin gimana rugi berapa persen ini? Ya, kalau rugi otomatis semua orang nggak ada yang bisa prediksi market ya, karena ini kan disebut dengan black swan event. Karena siapa yang tahu tiba-tiba Trump mengumumkan bahwa dia taruh 100% tarif di Cina. Padahal sebelumnya kan posisi udah adem ayem kan. Nah inilah yang kita sebut dengan black swan event. No one can predict kalau Trump akan melakukan ini. Padahal kemarin kan sempat tercapai kesepakatan sementara dengan Cina. Nah jadi kalau ditanya rugi berapa ya lumayan. Berapa? Kita pengen tahu aja, pengen tahu bahwa ya Kak Gabriel Kalau Ray floating sama floating gitu dengan loss kita semua. secara Bitcoin cukup banyak, karena kan kita sendiri juga pegang Bitcoin, baik secara thrift dan juga personal itu kan jumlahnya triliunan. Jadi otomatis dragging-nya juga kita cukup lumayan kemarin. Secara persenan kebaca nggak kira-kira Kebaca turun sekitar berapa? almost 8-10%. 8-10%. Jadi ratusan M lah, almost Aduh. 1 T lah kalau di drag ke bawah. Jadi buat kalian yang juga merasakan stres di hari itu nggak sendiri. Kuncinya jangan lihat di market waktu itu. Oh, Jadi oke. kalau diliatin terus, oh kalau gua rugi segini, gua bisa beli perumahan di sini. Kalau gua beli ini, kalau gua rugi di sini, gua bisa beli gedung di sini, nggak akan selesai. Yang menarik, jadi ada temenku ketika ngelihat di hari itu ngelihat chartnya, Ya. yang dia lakukan cuma tidur lagi, berharap itu hanya mimpi. Saking, aduh, udah kayak aduh Ya. gitu ya. Nggak, tapi ini bener psikolognya, karena saya udah ngelewatin 3 cycle kan. Ketika bear market sebelumnya terjadi, kalau kita terus mantengin harga, kemudian kita menyesal, oh tahu gitu gua jual, gua bisa dapat ini, gua jual, itu nggak bakal selesai. You cannot make peace with yourself. Jadi the only way ya kita hanya bisa nunggu market ini recovernya gimana. Dan hari ini kita akan bahas outlooknya sebenarnya apa yang akan terjadi dan what we expect from the market. Yes. Nah, cuman sebelum itu juga kita pengen tahu kalau saat itu respon seorang Gabriel Ray itu gimana sih ketika melihat chart itu di orang tuh bilangnya tragedi 10 Oktober tuh. Itu responnya gimana seorang Gabriel Ray? Kalau kemarin yang terjadi di tim kita, sebenarnya saya kan lebih ke arah investor jangka panjang ya. Jadi kalau secara fundamental Bitcoin there is nothing to worry about selama Trump masih menjabat sebagai presiden. Karena kita pernah bilang ini di Crypto Wave juga di media kita bahwa Trump ini heavily investing in crypto. Jadi istilahnya dia nggak akan bikin policy yang merugikan dirinya atau keluarganya. Bahkan tadi pagi masuk berita di Crypto Wave bahwa keluarga Trump itu dapat 1 triliun dari industri kripto baru aja. 1 triliun laba ya istilahnya ya. Nah jadi kita melihat bahwa nggak mungkin Trump ini bikin sesuatu yang merugikan keluarganya ataupun dirinya sendiri. Dan Trump itu seorang presiden yang sangat peduli akan harga stock market US sama Bitcoin pasar kripto. Karena majority uang pensiunan warga negara Amerika Serikat itu ditaruhnya kan di pasar saham Amerika. Dan kalau itu sampai turunnya drastis, dia akan menjadi presiden yang tidak populer. Dan sementara background dia juga pebisnis, investor dan lain sebagainya, dia nggak mau melakukan ini. Makanya dia kan ketika mengumumkan itu dia seperti testing the water kan. Begitu dilihat market responnya buruk, besoknya dia langsung mengumumkan lagi. Ternyata dia dan
China sedang berusaha melakukan perbaikan dan market rebound kembali setelah itu. Nah, jadi kalau dilihat secara fundamental harusnya dalam jangka panjang tidak ada yang perlu ditakutkan. Oke, tapi apa yang terjadi sebenarnya? Kita kalau misalnya flashback lagi ya di tanggal 10 Oktober itu sampai sekarang meskipun sudah rebound kan tetap masih ada di zona merah juga nih Betul, betul, situasinya. betul, betul. Apa yang terjadi sebenarnya kalau dari Jadi gini, analisanya? ketika Trump mengumumkan bahwa dia akan menaruh 100% tarif ke Cina, Cina itu langsung membalas bahwa mereka akan melakukan kontrol ekspor terhadap rare mineral yang ada di Cina. Jadi kalau yang mungkin nggak tahu, itu kayak bahan logam mentah yang biasanya dipakai ada di mobil listrik, kemudian ada di handphone, bahkan pesawat tempur US itu pakai logam langka yang ada dari Cina. Bahkan Cina ini menguasai 70-80% pasukan logam langka yang dibutuhkan untuk industri-industri ini. Nah, jadi ketika Trump memberikan tarif 100% dan Cina membalas ini, Trump juga takut dong. Nah, kemudian inilah yang sekarang terjadi bahwa harusnya kalau nggak salah mereka akan bertemu di bulan ini di Korea Selatan dalam angka acara ASEAN Summit di Malaysia, lalu Jepang dan Korsel, tapi tanggalnya belum pasti. Tapi harusnya dalam bulan ini ketemu. Nah, sekarang yang terjadi, pasar ini melihat ketika nanti Trump dan Cina ini bertemu, apa yang akan terjadi? Jadi flashback yang terjadi itu kurang lebih seperti itu. Itu pas juga sih tadi aku lihat juga update-nya bahwa Trump pun sudah mengkonfirmasi tuh bakal mau datang ke acara KTT apa namanya? Ini apa KTT ASEAN Summit di Malaysia, ASEAN Summit lalu ya. Jepang dan Korsel untuk Di APEC. Korsel. Yes. Kalau nggak salah di Korselnya atau di Yes. akhir Oktober dia datang. Tapi kan tarif itu masih tetap akan berlaku kan, tarif 100% ini di 1 November. Betul, betul. Nah, tapi walaupun kemarin Trump sudah mengumumkan itu, Secretary Treasury Biden ini masih mengusulkan kepada Trump untuk di-pause dulu. Karena mereka juga nggak mau pasar sahamnya terlalu bergejolak. Jadi ini akhirnya yang menyebabkan bahwa secara market, kripto ataupun Bitcoin sekarang dalam kondisi investor ini wait and see what will happen. Jadi yang terjadi kemarin itu reaksi pasar pada panic selling atau kayak gimana sih? Yes, otomatis ketika terjadi ketidakpastian geopolitik kan yang terkena duluan pasti kripto dan saham, kemudian larinya ke emas. Nah, kebetulan di Thrift sendiri kan ada crypto back gold, namanya Tether Gold sama Pax Gold, itu mengalami peningkatan volume perdagangan yang luar biasa. Bahkan emas kan juga sudah menyentuh titik tertingginya di $4.200 ya. Jadi itu yang memang terjadi di market saat ini. Oke. Nah itu yang panic selling, apakah kebanyakan memang dari investor retail aja atau investor institusional itu juga turut memperparah situasi kemarin? Sebenarnya kalau kita melihat secara ketika kita kemarin melihat liquidation, itu sebenarnya outflow yang terjadi baik di level institusi, karena institusi pun juga bergerak kan atas kemauan investornya. Kayak ETF itu kan terjadi outflow langsung. Itu kan atas permintaan nasabahnya. Tapi kalau untuk perusahaan yang mengakumulasi seperti Sailor, Metaplanet dan lain sebagainya, mereka tetap tidak menjual. Oke. Tapi mayoritas yang terjadi kemarin adalah likuidasi yang terbesar. Total yang dilikuidasi dari future market ini adalah yang paling besar sepanjang sejarah market kripto. Itu sekitar 19,31 miliar USD atau 320 triliun rupiah. Wow. Wow, benar-benar luar biasa. Satu tweetan dari Trump and the market goes crazy. Berarti memang faktor utamanya bukan dari internal ya, ini benar-benar dipengaruhi oleh faktor eksternal. Betul, dan ini yang kita sebut dengan Black Swan event karena no one can predict this. Even kita punya Bloomberg Terminal, mau bilang punya data dari manapun, siapa yang tahu tiba-tiba tengah malam Trump memberikan cuitan itu, ya kan? No one knows. Nah inilah yang disebut dengan Black Swan event. Oke. Cuman kan sekarang situasi perang dagang juga masih terus berlanjut ya gitu. Dari Kak Gabriela sendiri optimisme terhadap Donald Trump sejauh mana nih? Kan sempat bilang bahwa seharusnya ya pasar kripto di bawah kepemimpinan Donald Trump aman-aman aja. Karena tadi kan Trump sendiri adalah salah satu investor
Bitcoin Ya, terbesar kan. dia dan keluarganya itu heavily Cuman investing in situasinya crypto. sekarang kayak gini gitu. Nah inilah yang biasanya dilakukan Trump. Trump itu always test the water dulu. Kalau dia melakukan, respon pasar gimana. Kalau kurang baik, dia akan berusaha memperbaikinya. Ini udah terjadi di sebelumnya. Dan kalau kita lihat berdasarkan fundamental dan chart ya, saat ini secara teknikal nanti boleh lihat di sini ya. Kita udah gambarin chartnya di sini. Jadi yang sebelumnya chart itu bullish sekarang menjadi netral. Jadi sebelumnya chart Bitcoin itu sebelum ada cuitan Trump bullish, kita akan breakout kembali lagi ke 120.000 seperti target awal kita. Tapi kemudian gara-gara ada Trump ini, chart ini menjadi netral, bahkan cenderung bearish karena investor tidak ada yang berani masuk dan mereka menunggu Trump dan Cina ini bertemu. Jadi kalau ditanya support terkuat untuk harga masuk Bitcoin berapa, itu di sekitar angka 100.000 sampai 103.000. Itu it's a good time to buy. Oke, oke, oke. Dan ini nggak hanya Bitcoin, altcoin pun juga ikut terkena dampaknya ya. Kalau nggak salah kemarin anjloknya itu kalau Bitcoin 8-10%, Betul. terus Ethereum sama kelompok altcoin lainnya anjloknya juga 15-30%. Sampai kapan nih kayak gini Nah kita? itu makanya saya selalu bilang, bahkan di semua podcast saya, komposisi portofolio itu tidak boleh tidak ada Bitcoinnya. Minimum 70-80% itu Bitcoin. Supaya apa? Ketika terjadi sesuatu event seperti ini, porto kalian itu tidak terlalu di drag down ke bawah. Makanya orang yang mengajarkan atau influencer yang mengajarkan untuk menaruh semua portofolionya di altcoin, all in di altcoin, atau disebutnya nggak mau pegang Bitcoin karena nilainya terlalu mahal, itu pengajaran yang kurang tepat. Makanya choose your mentor wisely. Saya selalu bilang ini di podcast manapun. Bahkan kalau teman-teman tahu, saya sering ngomong komposisi porto saya malah 95% Bitcoin, baru sisanya altcoin. Jadi kalau ditanya apakah dengan breakdown altcoin ini akan mempengaruhi ke komposisi porto saya pribadi jawabannya nggak terlalu. Tapi untuk teman-teman yang sudah terlanjur nyemplung nih ke dalam altcoin, ya apa yang bisa dilakukan saat ini ya cuma bisa wait and see. Oke. Kalau kita breakdown lagi nih ya penjabarannya, bagaimana mekanismenya akhirnya perang dagang ini berpengaruh atau berdampak begitu terhadap pasar kripto? Satu yang paling ditakutkan dari perang dagang ini adalah terjadinya perang beneran. Karena kalau kita melihat ya dari sejarah, biasanya perang dagang ini mendahului perang yang beneran terjadi, perang yang senjata maksudnya, serang-serangan. Nah contoh di Jepang waktu Pearl Harbor itu, sebelum terjadi serangan ke Pearl Harbor di tahun 1941, itu Amerika sudah melakukan embargo terhadap besi, baja, dan minyak Jepang. Makanya perang itu terjadi. Nah jadi sekarang yang ditakutkan investor itu, kalau kita lihat data di Bloomberg Terminal, kalau di Bloomberg Terminal kan ada kayak grup chat ya namanya, yang kayak dari fund manager dan lain sebagainya. Mereka itu kebanyakan takut kalau ini terjadi perang beneran, sehingga mempengaruhi semua harga baik saham baik kripto. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk wait and see. Di situ ya. Inilah yang korelasinya. Nah, makanya semua sekarang menantikan pertemuan Trump dengan Presiden Xi ini, nanti Presiden China, hasilnya gimana. Nah, inilah posisi market kondisinya sekarang. Berarti kalau kayak gitu pasar kripto pun akhirnya rentannya itu terhadap ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian global yang berkaitan dengan Amerika Serikat aja gitu, atau gimana sih? Saya rasa bukan cuma pasar kripto ya, bahkan kalau kita lihat saham US pun juga terpengaruh. Jadi it's a common thing kalau terjadi ketidakpastian geopolitik, pasti saham dan kripto yang akan terkena dampaknya. Itu udah rumus investasi dari zaman dulu. Tapi back again, no one can predict this. Semua even ngomong yang jago di market dan lain sebagainya, karena kemarin kan Trump sudah sempat istilahnya menunda atau berdamai sementara dengan Cina, tiba-tiba cuitan malam hari dia mengumumkan itu kan. Siapa yang bisa menduga gitu loh, kecuali teman-temannya Trump atau circle-nya Trump. Udah ngasih bocoran iya, gitu kalau kita secara investor kan of course kita nggak tahu gitu loh. Jadi kalau dibilang kemudian apakah
sebelumnya yang saya bilang bahwa ada quantitative easing, kemudian ada institusi dan lainnya, kemudian terjadi ini ya, ini namanya black swan event, kemudian harganya turun ya kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena siapa yang bisa ngatur cuitannya Trump, betul kan? Karena kan kita seringkali berpikir bahwa kripto atau mungkin Bitcoin begitu ya, kayak the new safe haven gitu. Tapi pada akhirnya kan sekarang ternyata rentan juga nih dengan ketidakpastian politik antara Amerika dan Cina. Sementara kan emas batangan sekarang malah lagi tinggi-tingginya Tingginya gitu. 4.200 tertingginya ya. Berarti ketahanan dari kripto atau ya seperti Bitcoin ini juga tidak sekuat emas pada umumnya juga ya? Atau kalau dari Kak Gabriel punya pandangan seperti apa? Memang kan kita akui Bitcoin masih dalam usia yang istilahnya belum selama emas. Tapi memang dicanangkan kita menjadi the next digital gold 2.0. Tapi kalau kita melihat, bahkan saya pernah sebut di podcast Serata Kanan Crypto Wave ya, bahwa ketika emas dulu pertama kali ETF-nya diluncurkan, emas pun juga sempat mengalami koreksi 25-30%. Dan Bitcoin tidak mungkin koreksinya bakal lebih parah dari 25-30% dengan kondisi yang sekarang. Jadi kalau dibilang apakah koreksi yang terjadi di Bitcoin ini sesuatu yang bikin Bitcoin tidak tahan terhadap kondisi makro, enggak, karena sebenarnya koreksinya pun juga sangat kecil, masih dalam hal batas yang wajar, kecuali turun 40%, 50% dan you should be panic with that. Dan daya tarik buat sejauh ini nih semenjak di tanggal 10 Oktober itu, daya tarik Bitcoin itu sendiri kayak gimana sih sekarang? Di thrift kemarin, ketika terjadi tanggal 10 itu, volume perdagangan kita bukan tambah turun tapi tambah naik. Jadi banyak investor Indonesia ya, saya bicara investor Indonesia karena thrift kan exchange lokal. Jadi banyak investor yang melakukan buy the dip. Kayak gimana tuh? Jadi istilahnya ketika harga Bitcoin itu turun, mereka ternyata udah siap peluru untuk menyerok. Jadi volume perdagangan kita ketika tanggal 10 itu kita naik sampai 200-300%. Bahkan kemarin kalau lihat rank di App Store dan Play Store, Thrift itu crypto exchange aplikasi yang paling banyak di-download di Indonesia. Kemudian media kita, Crypto Wave Media, itu juga di-download paling banyak di App Store dan di Play Store ketika terjadi meltdown itu. Jadi benar-benar investor sekarang saya merasa lebih mature daripada cycle sebelumnya. Karena kalau di cycle sebelumnya ini terjadi, baik exchange, baik media dan lain sebagainya itu sepi. Tapi di cycle kali ini ketika terjadi proses penurunan yang cukup lumayan 8-9%, mereka malah berebut mencari informasi di media kita, di Crypto Wave, dan juga melakukan transaksi di exchange untuk mencari peluang apa nih yang kira-kira bisa buy the dip. Dan banyak juga yang kan kemarin setelah Trump mengumumkan tarif 100%, besoknya dia mengumumkan berusaha memperbaiki dengan Cina dan market recover lagi kan. Nah, itu banyak sekali nasabah thrift yang mendapatkan keuntungan dari short period trading itu. Oh gitu ya, jadi tetap ada peluang begitu Selalu ya? ada peluang di dalam kesempitan. Nah, tergantung mindsetnya sebagai seorang investor, kita peka atau enggak terhadap itu. Karena saya juga selalu bilang berkali-kali dalam podcast manapun, selama Trump masih menjabat sebagai presiden, the Trump administration, they will really pay attention to stock and crypto market. Oke. Walaupun situasinya periode sekarang tuh lagi Ya bikin anggaplah ini deg-degan terus riak, gitu loh. riak kecil. Kita harus melihat the bigger picture gitu kan. Oke. Mungkin nanti teman-teman boleh lihat podcast kita Rata Kanan, nanti di situ kita jelaskan detail. Bahkan harta kekayaan Trump kalau dibagi itu propertinya berapa, kriptonya berapa. And ini harusnya akan align dengan Trump punya interest bahwa stock market dan crypto market itu harus stabil atau bakal cenderung naik gitu. Iya. Dan kan ini masih sampai kepastian kan masih tanggal 1 November ya untuk penetapan diberlakukannya tarif 100%. Ya. Pasar akan kayak gimana nih sejauh ini merespon? Nah kan Trump sama presidensi kan akan ketemu akhir bulan ini. Nah nanti kita baru bisa analisa lagi kondisi market setelah pertemuan itu.
Nanti kita update di media kita Crypto Wave biasanya juga IG kita. Kemarin kan Pak Haji juga Pak Haji Deris yang itu juga tanya support berapa. Saya bilang support kuat 100 103 itu support kedua, support pertama di 106 sampai 108 ribu. Kalau itu tembus berarti 1 sampai 103 ribu will be the next buying opportunity sih. Oke, oke. Nah, berarti untuk potensinya nih, buat strategi juga gitu ya, para investor. Kita mulai dari yang investor pemula dulu deh, Oke. yang mungkin dia baru masuk gitu, tentu tiba-tiba terjadi situasi seperti ini. Kayak gimana sih dia strateginya sebaiknya? Oke, ada data yang menarik. Nanti teman-teman boleh lihat ini ya. Udah kita siapin datanya. Bahwa cara yang terbaik untuk melakukan akumulasi Bitcoin adalah dollar cost averaging. Jadi istilahnya kita melakukan pembelian setiap minggu. Jadi misal kita punya budget 10 juta, maka kita bagi tiap minggu itu 2,5 juta. Dan dilakukan terus setiap minggu. Kebetulan di Thrift ada yang namanya auto invest ya. Jadi tinggal deposit, nanti sistem yang otomatis membelikan. Nah, kita kumpulkan data ini. Berdasarkan data, kalau setiap minggu teman-teman beli 100 US dollar selama 365 hari, maka returnnya itu sudah 4.090% tanpa teman-teman perlu baca chart, tanpa teman-teman perlu baca berita. Dan inilah yang kita sebut the beauty of investing. The real investing is boring. Jadi memang cukup beli and do nothing. Jadi cara terbaik untuk yang investor pemula itu adalah melakukan dollar cost averaging karena satu nggak perlu emosi, nggak perlu baca berita, nggak perlu baca chart, you just buy, hold and forget. Kemudian untuk Bitcoin ya, ini saya bilang untuk Bitcoin. Kemudian yang kedua, teman-teman juga nggak perlu istilahnya benar-benar melakukan analisa yang deep down kayak yang full time trader crypto yang mainnya di altcoin. Nah, inilah cara terbaik untuk investor yang mau berinvestasi di Bitcoin. Ini kalau Bitcoin ya. Nah, 70-80% itu harus dalam Bitcoin. Saya selalu bilang ini berkali-kali, baru sisanya di altcoin. Nah, ada kalau di tim Thrift dan Crypto Wave kita sebut strategi investing di altcoin ini namanya alt vesting. Oke. Nah, alt vesting ini apa? Jadi teman-teman memilih 20-30%-nya dari komposisi portofolionya diisi oleh altcoin. Nah, cara memilihnya gimana? Kalau dari kita, saya lebih memilih yang konservatif. Artinya bahwa teman-teman memilihlah altcoin yang sudah at least melalui satu cycle. Satu bear market cycle, dia survive, maka itu layak untuk diinvestasikan. Contoh apa? Ethereum sudah tahan 4 cycle. Itu boleh, kita masukkan mungkin 10% ke dalam Ethereum. Kemudian ada juga BNB yang sudah tahan 2 cycle. Itu juga mungkin teman-teman boleh masukkan 10%. But disclaimer on, not financial advice ya. Tapi kalau dari analisa kita, kalau disuruh memilih altcoin, kita selalu memilih altcoin yang sudah melewati bear market karena dia sudah artinya battle proven. Nah, jadi strategi pemula yang mau berinvestasi di Bitcoin dan altcoin adalah seperti itu caranya, Pak. Oke, yang sudah cukup lama nih dan mungkin merasakan kerugian yang kemarin gitu. Apakah ada perbedaannya dalam berstrategi investasi di Bitcoin ini? Kalau saya sih cukup simpel ya. Saya selalu punya peribahasa there is no top for Bitcoin in the long run. Jadi artinya saya percaya akan Bitcoin ini dalam jangka yang panjang. Jadi saya melihat bahwa secara fundamental dalam 3 atau 5 tahun ke depan harusnya tidak ada yang perlu ditakutkan untuk menghold Bitcoin. Karena institusi udah beli, negara beli, ETF juga beli, kemudian kemarin ada dana pensiunan 401k yang sudah diizinkan untuk membeli Bitcoin ETF. Jadi kalau secara fundamental, bahkan secara legal dan lain sebagainya, almost zero risk kecuali Black Swan event tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi harusnya dalam jangka panjang tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi teman-teman kalau berinvestasi di Bitcoin, jauhilah mindset pengen cepat kaya. Karena beli sekarang, bulan depan, atau 3 bulan lagi pengen beli McLaren, pengen beli Lambo. Itu gak realistis guys. Jadi yang paling wajar itu adalah kita beli Bitcoin, kita melihat horizon dalam jangka panjang. Sama seperti kita berinvestasi dalam sebuah aset lah. Pasti kita melihatnya kan fundamental dan dalam jangka panjang. Ya, jadi memang kuncinya adalah melihat ini sebagai jangka panjang ya. Karena berarti Kak Gabriel melihat periode ini hanyalah
kerikil kecil yang nanti juga akan terlewati gitu. Pasti akan terlewati. Karena again masih ada satu ya, yang pasti terjadi adalah rate cut yang akan terjadi terus sampai 2026. Kalau kita lihat masih ada kalau nggak salah ya, sekitar 5-6 kali lagi rate cut yang akan dilakukan oleh The Fed. Yang artinya akan membuat liquidity baru masuk ke dalam pasar kripto dan pasar saham. Itu akan terjadi di Q1 2026 lah sampai Mei 2026, dan di 2026 nanti kan Powell diganti. Nah, kita tahu sendiri penggantinya adalah anak buah Trump yang otomatis dia akan punya visi yang sama dengan Trump bahwa suku bunga itu harus di angka 1%. Artinya kalau suku bunganya 1%, uang itu akan mengalir keluar ke risk aset seperti saham dan pasar kripto. Kemudian yang saya lihat kedua kan juga ada Big Beautiful Bill dari Trump kemarin. Dia juga akan melepaskan likuiditas ke pasar 5-10 triliun dolar selama 10 tahun. Jadi fundamentally there is nothing to worry about dalam jangka panjang. Oke. Dan kan tadi dinamikanya ini lagi naik turun banget ya untuk di pasar kripto ini. Kemarin aku juga sempat baca tentang ada influencer di Ukraina juga yang mengalami stres Ya. karena anjloknya. Nah itu harga sebenarnya Bitcoin yang itu. terjadi bukan karena dia kena likuidasi, karena dia terima titip dana dari seorang yang cukup penting di negara itu. Jadi makanya saya sarankan kepada semua influencer jangan pernah melakukan titip dana. Selain ilegal di Indonesia, juga itu tidak wise untuk dilakukan. Karena kalau kita menerima titip dana nih, saya aja nggak mau kalau disuruh tradingin dana punya orang. Mending gua tradingin dana gua sendiri kan, dana family office sendiri, dana company sendiri. Nah itulah sebenarnya yang terjadi, dan itu pun karena juga portofolio manajemennya juga nggak betul. Saya yakin kalau portofolionya manajemennya betul, seperti saya kemarin juga breakdown juga nggak terlalu parah gitu, ketariknya ya biasa aja. Ini masih belum separah bear market yang terjadi di 2022, lebih sadis waktu itu. Di 2022 lebih sadis Lebih lagi sadis ya lagi, dibandingkan. Bitcoin turunnya berapa, hampir 40% lebih waktu itu kan. Tapi aku pengen tahu deh, menjaga kesehatan mental Gabriel Ray di tengah mungkin volatilitas karena saya- pasar kripto tuh gimana sih? Mungkin karena saya pemain lama, jadi ketika melihat breakdown 9-10%, hati saya udah biasa. Karena udah pernah ketarik 30-40%. Nah justru mental ini terbentuk dari jam terbang lah. Mungkin yang masih baru ya Shock terapi sih. shock terapi pasti namanya. itu. Ya pelan-pelan dibiasakan ya. This is market. What can you say? Nggak only di crypto, sama pun ketika kita berinvestasi di properti, bisa aja properti kan juga naik dan turun kan. Cuma bedanya di kripto lebih volatile aja. Jadi it's all about kita mengatur emosional kita, komposisi portofolio kita, dan jangan all in di satu koin gitu loh. Selalu pastikan best practice seperti yang saya bilang, 70-80% itu harus Bitcoin. Ya, masih main padel juga ya? Wah, Masih bahan padel juga. masih santai aja. Masih main berpadel, padahal ya. berapa hilangnya lumayan kan? Lumayan, Sampai ya. 8% itu Kebetulan kan. saya lagi terpadel-padel soalnya. Buktinya Dan kemarin kan kita invest di Jungle Padel Surabaya. Jadi berhubung kita punya lapangan sendiri, jadi akhirnya ketika mau main padel kan gampang. Nah, jadi seminggu sekarang bisa main 3-4 kali main padel. Tapi apa sih mindsetnya gitu ya? Mungkin juga orang-orang pengen tahu ya. Selain tadi kan harus berstrategi juga gitu kan, pinter dalam berstrategi, diversifikasi gitu. Cuman secara mindset tuh apa sih yang ditanamkan oleh seorang Gabriel Ray gitu? Jadi situasinya dalam apapun masih bisa tetap tenang gitu. Itu tadi mindset, nggak boleh kita melihat minus ini, misal minus 12 juta, minus 10 juta terus dipantengin. Aduh kalau ini gue bisa beli iPhone baru nih, kalau nggak, nah itu nggak bakal ada selesainya. Makanya ini dinamakan market. Kalau kita melakukan itu ya nggak bakal ada selesainya. Yang kita bisa lakukan apa? Ketika kita menghadapi ini, maka kita harus belajar lagi fundamentalnya. Kita lihat apa yang terjadi di perang dagang ini, kemudian aksi apa yang akan dilakukan Trump dan Cina berikutnya, supaya kita punya conviction gitu. Kayak saya kan punya conviction bahwa
Trump nggak akan melakukan ini secara berkepanjangan. Kita lihat kemarin juga contohnya perang Iran-Israel, kemudian perang Rusia juga dia berusaha mengakhiri dengan cepat kan. Terutama dia biasanya selalu test the water dulu. Ketika dilihat market kondisinya nggak bagus, dia pasti akan melakukan remedy. Makanya tadi kan Sekretaris Benson juga memberikan statement kemungkinan besar tarif Trump ini either di pause atau ditunda. Makanya kita harus mengerti fundamental supaya kita punya conviction akan apa yang kita lakukan di market ini. Nggak boleh apa kata influencer ini kita nurut, apa kata influencer ini kita nurut, akhirnya nggak jadi malahan. Betul. Ya itu ya dari kitanya juga harus apa ya bisa menganalisa dan yakin sama apa yang kita pilih dengan cara ya itu kita Betul, tahu betul, gitu betul, kan betul. apa yang terjadi Mungkin juga. teman-teman juga yang bingung di Crypto Wave biasanya kita kemarin memberikan outlook ya. Mungkin paper itu ada 10 sampai 11 halaman itu full gratis. Kayak post Trump tarif up market itu kondisinya seperti apa, support resistance berapa. Itu mungkin bakal sangat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan trading atau berinvestasi dan semuanya itu full gratis. Oh ya, Full gratis. bocorannya dong kayak apa sih informasi yang dikasih? Ya kemarin kita kan berikan analisa cukup panjang ada 10-11 halaman. Intinya paling gampang kan orang Indo kan pengen tahu support code-nya berapa ya itu tadi 100.000 sampai 103.000 itu it's the strongest support dan nggak boleh jebol. Kalau sampai itu jebol maka kita bisa ke bawah 100.000. Tapi based on my personal opinion ya, but disclaimer on not financial advice, untuk tembus ke bawah 100.000 itu sangat-sangat susah sekarang harusnya. Oke. Dan sama itu ya mindset yang jangan malah ingin cepat kaya gitu. Betul. Di market kripto pun bukan mengajarkan untuk kaya instan ya. Saya nggak pernah mengajarkan untuk kaya instan sih, bahkan konten-konten saya selalu bilang saya butuh 11 tahun di market untuk punya triliunan seperti ini. Justru kalau ada orang yang mengajarkan pengen cepat kaya, all in di suatu koin, then you klik unfollow segera, berarti it's not a good mentor. Karena kripto bukan jalan cepat kaya. Kita butuh waktu untuk berproses. Kalau misalnya mindsetnya cepat kaya, ngelihat yang situasi kemarin langsung Betul, udah dan selain ketar-ketir. ketar-ketir ya nggak sih? juga selain itu ketika cepat kaya, komposisi portonya itu acak-acakan. Kemudian karena mereka, oh gue mau cepat kaya, gue all in di satu koin ini, kemudian rungkat. Kemudian menganalisa market dia nggak bisa objektif karena oh gue yakin ini pasti naik dan padahal kondisinya market belum tentu naik, bisa jadi sideways, bisa jadi down, jadinya nggak objektif gitu loh. Oke. Tadi apa namanya ngebahas sedikit tentang emas ya. Tadi kan karena memang kan Bitcoin itu kan sering dibanding-bandingnya adalah sama emas. Terus sekarang kan harga emas semakin tinggi dan muncul lagi perak nih, Ah, iya, perak. silver. Kalau dari Kak Gabriela sendiri ngelihat peluang perak itu gimana sekarang? Yang menarik di perak ETF kan ada emas ETF, ada perak ETF. Kalau perak ETF itu tikernya SLV. Nah itu juga mengalami kenaikan volume perdagangan yang signifikan. Nah nanti teman-teman boleh lihat chartnya di sini, udah kita share Wih, datanya. menarik Ya. nih. Jadi kita melihat bahwa memang sebagai bukti bahwa perak itu pun juga menjadi salah satu pertimbangan investor sebagai safe haven setelah emas. Jadi nothing wrong with investing di perak. Walaupun kalau saya pribadi saya lebih memilih emas sih. Kalau memang mau konservatif ya better emas. Oke. Tapi silver sendiri juga mengalami peningkatan perdagangan yang luar biasa. Oke, maksudnya di tengah situasi yang kayak gini peluangnya pun juga ada gitu ya. Betul. Tapi di antara itu semua paling penting masih diversifikasi ya Kak. Maksudnya kita nggak jangan fokus di satu apa namanya investasi kripto aja gitu misalnya. Ini Nggak tergantung. gitu juga. Do you want to preserve wealth atau do you want to create wealth? Karena level tiap orang itu berbeda-beda. Contoh kalau you want to preserve wealth, misalnya nggak udah kaya nih duitnya udah ratusan miliar, maka memang harus dibagi-bagi. Ada yang di emas, ada yang di Bitcoin, mungkin ada yang di saham, ada yang di properti. Tapi if you want to create wealth atau ingin menjadi seorang yang kaya, maka jangan diversifikasi. Fokus di Bitcoin aja, fokus in one asset. Bahkan kalau teman-teman lihat orang yang sukses, yang kaya, kebanyakan mereka itu selalu fokus di satu aset dulu. Dan mereka diversifikasinya ketika mereka sudah mencapai titik yang sangat kaya. Nah itu caranya yang terbaik. Oke. Jadi balik lagi ke tujuan. Betul, do you want to create Masing-masing. wealth or do you want to preserve wealth? Tergantung tujuannya masing-masing gimana. Kalau masih belum terlalu yang
kaya banget, dan the purpose is to create wealth, dan aset yang paling agresif saat ini untuk diinvestasikan adalah Bitcoin. Oke. Kalau untuk altcoin-nya, kayak gimana peluangnya? Saya selalu bilang tadi bolak-balik 80% itu harus Bitcoin, baru sisanya itu altcoin. Kalau kita melihat sebenarnya Ethereum should be a good one. Kita udah call di Crypto Wave dari harganya 2.500, sekarang kemarin kan sempat menyentuh titik 4.800 ya. Karena banyak sekali institusi-institusi yang mengakumulasi Ethereum. Bahkan Bitmain sendiri sekarang udah mungkin 2,2 juta Ethereum yang dipegang. Jadi mungkin kalau saran saya tadi memang mau masuk altcoin, pilihlah altcoin yang diakumulasi oleh institusi, kemudian yang udah melewati at least satu cycle. Nah seperti Ethereum, BNB, XRP juga kan udah lewat beberapa cycle itu, but disclaimer on not financial advice. Yes. Dan Ethereum itu setelah dia bisa melewati berbagai siklus, itu juga mempunyai daya tarik sendiri juga ya, Kak. Apa aja sih yang juga menjadi daya tarik dari Ethereum ini? Yang paling menarik ya tentu teknologinya, kan tentu kita tahu saat ini DeFi masih dikuasai oleh saat ini DeFi itu masih dikuasai oleh Ethereum, dan kita melihat dari TVL-nya atau dana yang dikunci di blockchain-nya masih dipimpin oleh Ethereum. Nah terus kemarin kan karena memang pas lagi situasi kemarin kayak gitu ya, dan kita masih wait and see di bagaimana pertemuan antara Trump dan juga Xi Jinping ini kan. Ngelihat karakter mereka berdua ini kira-kira akan kayak gimana ya? Tebakan saya, saya bukan cenayang, saya bukan dukun. Tapi kalau saya melihat kedua belah pihak pasti nggak mau negaranya kena resesi. Karena it will make them become an unpopular president lah istilahnya. Tentu saya yakin mereka berdua akan mencari jalan keluar win-win solution supaya market ini kembali pulih. Karena kalau kita melihat zaman sekarang siapa sih yang mau perang senjata ya kan? Pasti mereka maunya ini sama-sama win solution. Cuma masalahnya dua-duanya sama-sama keras. Ya kan, kalau kita lihat dua-duanya sama-sama nggak mau ngalah. Tapi kalau kita melihat dari spiritnya, harusnya antara ini the worst case, menurut saya the worst case paling penundaan atau post tarif. Ya. Ya nggak ada deal tapi ditunda lagi seperti yang kemarin itu. Jadi situasinya memang kemarin tuh mereka saling gertak aja dulu Saling ya. gertak sambal. Dan it happen udah nggak cuman sekali. Iya, karena mereka always test the water. Iya. Nggak ada yang berani all out war karena sama-sama saling membutuhkan gitu loh. Iya, tapi kayak gengsi aja. Sama gengsi aja, kayak orang PDKT-an gitu kan. Padahal saling butuh juga. Iya, sebenarnya saya butuh. Kayak tadi rare metal earth, logam-logam langka yang ada di China itu militer US sangat membutuhkan itu gitu loh. Bahkan Tesla EV-nya juga butuh itu rare earth mineral dari China, dan mereka kuasai 70-80%. Kalau itu di cut sama China, will be very dangerous for US economy gitu loh. Makanya Trump juga berhati-hati kan, nggak langsung dilakukan tarifnya besok berlaku. Nah, dia selalu always test the water dulu. Yes. Dan tadi kan menarik sih ketika Kak Gabriel bilang bahwa ya kripto ini di bawah kepemimpinannya Trump sih harusnya aman-aman aja gitu kan. Dengan adanya situasi kemarin sebenarnya Trump pasti juga akan memikirkan bagaimana kebijakan dia ke depannya kan. Agar tidak berdampak juga gitu ke pasar kripto ini. Jadi akan sejauh mana sih kebijakan-kebijakan dari Amerika Serikat terhadap pasar kripto ini? Kemarin yang baru disahkan oleh Trump adalah UU stablecoin kan. Jadi stablecoin udah benar-benar istilahnya white industry lah, bukan lagi abu-abu seperti zamannya pemerintahan Biden, which is very good. Makanya kemarin koin-koin di sektor stablecoin kan naik semua, termasuk ENA yang sempat kita call di Crypto Wave. Jadi saya melihat bahwa kedepannya akan ada undang-undang baru terus yang akan melegalkan kripto. Mungkin kemarin stablecoin, mungkin berikutnya bisa jadi yang dilihat adalah RWA atau real world asset, seperti properti yang ditokenkan, saham yang ditokenkan, dan lain sebagainya, dan itu sedang digodok. Kemudian kemarin juga ada undang-undang yang lagi dalam proses, yaitu pemerintah US akan membeli 1 juta Bitcoin selama 5 tahun. Dan tiap tahun mereka akan beli 200.000, dan ini juga masih sedang bergulir. Jadi kalau kita melihat harusnya secara langkah-langkah yang dilakukan Trump administration semuanya ini pro kripto, nggak ada satupun yang membahayakan kripto seperti zamannya Biden. Bahkan ketua
SEC pun kan diganti kan. SEC dulu waktu zamannya Biden kan suka menggugat perusahaan-perusahaan kripto, digugat sana sini, kemudian akhirnya dicopot, diganti sama Trump. Sekarang yang lebih crypto friendly dan udah nggak ada lagi kasus perusahaan kripto digugat-gugat seperti zamannya Biden. Jadi inilah yang saya melihat bahwa Trump administration is really pro crypto. Bahkan kalau kita melihat dana-dana lobby waktu Trump melakukan capres kemarin itu banyak disupport oleh crypto exchange di US sana. Oke. Jadi ya seharusnya ketika situasi kemarin pasar tiba-tiba anjlok, aku mau bayangin kayak Donald Trump juga pasti ngerasa kok jadi Ya namanya gini. dia kan selalu test the water dulu kan. Abis pengumuman kok gini, karena kan tadi sebagai salah satu investor Bitcoin terbesar juga pasti dia ngerasa impactnya kan. Pasti. Dengan gejolak Iya, yang iya, terjadi iya, kemarin iya, iya, gitu, iya. ya nggak sih? Jadi ya itu tadi dia selalu test the water, lihat marketnya gimana. Kalau kondisinya buruk dia akan berusaha memperbaikinya gitu loh. Saya gertak sambal lah bahasanya. Oke, berarti ini bukan termasuk siklus yang kan ada siklus 4 tahunan tuh yang suka dikhawatirkan juga. Apa yang terjadi kemarin itu terlepas dari siklus tersebut? Terlepas ini kita bilangnya black swan event. Karena nggak ada yang bisa prediksi Trump tweet itu di tengah malam. Ya kan dia tweet di sosmednya dia tengah malam, siapa yang tahu? Tapi aku penasaran, faktornya benar-benar cuma itu doang? Itu Atau doang. sebenarnya ada Nggak ada lagi. Faktornya itu doang. Just it. impact-nya luar Makanya saya pernah bilang, it's now not only about chart, technical and fundamental, it's now all about Trump. sebesar itu ya pengaruh Sebesar Trump itu. terhadap Yes. pasar kripto ini? Yes. Presiden negara terbesar dan terkuat di dunia, tentu otomatis kiblatnya akan ke sana. Oke, Ya, otomatis lah. Dan juga kemarin dan bukan kripto doang kan pasar saham Amerika juga anjlok sama. Yes, yes. Dan itulah akhirnya dunia langsung Langsung gempar ya, gitu ya. betul. Tapi Kak, Dan bukan kripto doang loh itu. Jadi Yes. bukan Bitcoin doang, semua pasar juga kena dampaknya. Yes, Kecuali yes. emas ya. emas justru lagi Ya, hype-nya betul, gitu betul. kan, lagi tinggi-tingginya. Tapi Kak Gabriel juga ke emas nggak sih investasi? Kebetulan saya enggak. Saya selalu bilang saya 95% di Bitcoin. Jadi memang saya percaya Bitcoin secara fundamentally should be good within the next 3 or 4 years. Selama Trump masih menjabat, saya masih yakin dengan Bitcoin. Kecuali nanti ada fundamental change, pasti saya akan mulai shifting komposisi portofolio saya. Tapi untuk saat ini, saya 95% masih Bitcoin. Oke. Berarti berapa nih totalnya? Nggak boleh dibocorin. Lumayan lah buat makan, buat belanja, buat Kemarin sih main padel, masih bisa main mobil-mobilan juga ya situasinya. buat beli mobil ya. Yang penting puji Tuhan cukup aja. Cukup aja ya. Diberkati gitu. Dan Kelimpahan. ya dan kayaknya juga dengan situasi yang terjadi seminggu kemarin ini ngelihatnya di jangka pendeknya kan. Tadi kan memang secara jangka panjang should be okay segalanya. Tapi dalam waktu 2 minggu ini masih wait and see-nya tuh sejauh seperti apa sih maksudnya wait and see di sini? Itu kita melihat bahwa semua investor sekarang sedang menunggu di angka 100.000 sampai 103.000. Apakah ini bakal tertembus atau tidak? Jadi akhirnya dananya on the sideways semua. Worst case-nya deh. Worst case, kalau sampai 100.000 tertembus ke bawah, then we go into bear market. Terus gimana kira-kira? Ya kalau sudah bear market ya no one can say anything. Ya we can just wait and be patient with that. Karena kita tidak bisa prediksi kan apa yang akan dilakukan oleh Trump, kecuali kita keluarganya Trump. Dapat bocoran. Dapat gitu ya? bocoran dulu dari Trump. Masalahnya kita nggak tahu apa yang akan dilakukan Trump berikutnya gitu loh. Oke. Itu. Dan itulah kenapa akhirnya termasuk Kak Gabriel pun juga wait and see ya. Wait and see. Tapi in the long run sih saya masih yakin dalam jangka panjang should be no issue harusnya. Ya, itu hanya pemikiran untuk worst case-nya aja. Betul, worst case-nya aja. Oke. Kak, berarti nih kalau misalnya tadi kan yang kasus influencer yang di Ukraina itu kan karena ada kasus titip dana kan. Ya. Itu kasus yang berbeda. Karena titip seperti dana. kebanyakan media kan menggoreng karena likuidasi dan lain sebagainya, tapi mostly karena dia terima titip dana Jadi dari mereka seorang posting figur penting lah di negara itu, tokoh penting di negara itu, akhirnya dia nggak bisa payback, ya dia bunuh diri, nggak bisa bayar balik gitu. Tapi kalau di Indonesia tuh ada gak sih kasus yang kayak gitu juga? Ya ada kan beberapa sempat masuk berita, makanya
sangat disarankan kepada influencer atau influencer keuangan untuk tidak terima titip dana. Selain ilegal, juga itu nggak baik lah untuk image seorang influencer gitu loh. Dan itu yang akhirnya malah jadi petaka buat diri sendiri ya. Betul, 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 betul. Karena ketika pasar crash itu ya akhirnya beban di diri Beban, dia betul, sendiri betul, kan. betul. Yang Tuh kalau uang sendiri kita nggak pusing kan? Ya, ngapain kita cari pusing ngelola duit orang? tapi uang sendiri tuh bukannya malah jadi juga kadang pusing ya. Kemarin beberapa kenalan saya pusing sendiri, langsung statusnya Tapi nggak tuh sepusing heboh loh. ngelola uang orang. Seorang Gabriel Ray ini, sestres-stresnya ketika di pasar kripto tuh kayak gimana sih? Paling stres Saya paling stres di 2022. Saya pernah cerita ini di sebuah podcast ya. Waktu itu kan FTX collapse. Tahu FTX ya? FTX collapse, Luna collapse, dan banyak perusahaan collapse. Dan market crypto itu benar-benar sepi sekali. Bahkan sampai berdampak ke exchange lokal di Indonesia. Volume perdagangan semuanya turun. Sosmed semuanya nggak ada yang bahas kripto. Itu 2022. Makanya saya bilang 2022 itu jauh lebih sadis daripada sekarang. penurunan kemarin 10 Oktober ini. Dan itu titik terendah dalam dunia kripto sepengalaman saya. Dan apa yang saya lakukan waktu di situ, saya berusaha punya conviction bahwa saya pelajari fundamentalnya dulu waktu ini. Ini bakal recover atau tidak. Kemudian ketika saya semakin pelajari, saya melihat bahwa kejadian ini terisolate cuma pada beberapa perusahaan dan nggak berpengaruh terhadap fundamental Bitcoin-nya. Makanya saya yakin waktu itu pasti akan pulih. Saya predik 5-10 tahun kita akan pulih. Tapi ternyata kita pulih lebih cepat. Dalam waktu 4 tahun ternyata ada Bitcoin ETF dan lain sebagainya, maka sudah pulih. Dan sekarang jumlah investor kripto di Indonesia udah mengalahkan investor saham, ya kan. Berdasarkan data OJK kemarin udah 18 atau 19 juta deh pokoknya. Nah itulah yang penting ketika kita menghadapi sebuah flash down atau penurunan harga seperti ini, penting untuk kita mengerti fundamental jangka panjangnya itu seperti apa supaya kita punya conviction atau keyakinan. Di titik terendah tahun 2022 itu kerugiannya bisa sampai berapa persen tuh? Itu lebih gede parah banget. dari sekarang. Lebih parah dari sekarang. Itu kan turun sampai 30-40% ya waktu itu. Sakit banget sih itu. Sampai triliunan rupiah tuh. Ya pasti, karena dan juga yang berdampak bukan cuma ke harga Bitcoin-nya, tapi juga ke industrinya. Sosmed sepi, nggak ada yang bahas kripto, penurunan volume perdagangan di exchange juga, di luar dan di lokal, kena semua. Itu benar-benar worst of the worst lah 2022 itu. Jadi kalau ditanya penurunan kemarin 9%, itu nggak ada apa-apanya sama tahun 2022. Makanya yang udah pernah ngelewati bear market di 2022 ngeliat ini ya biasa aja. Yo gitu. Jadi buat yang rasa stres coba lihat Iya, 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 Kak iya, Gabriel. iya. Tapi hikmah lain yang sebenarnya bisa diambil dari situasi ini adalah manajemen stres juga sih. Gimana sih Kak yang ya tadi memang sih beberapa tadi harus pelajari juga fundamentalnya. Itu kan secara teknisnya ya yang harus dikuasai juga. Manajemen stres seorang Gabriel Ray itu kayak gimana sih? Kalau stres saya selalu pilih traveling biasanya. Jadi kayak 2022 itu habis saya belajarin fundamentalnya, saya do the deep down analis dengan tim saya, apakah ini possible recover atau enggak. Kemudian kita ketemu conclusion, ini mungkin recover dalam 5-10 tahun. Dan 2022 itu saya lebih memilih untuk santai. Jadi saya tinggal jalan-jalan ya nggak jauh-jauh, keluar kota ke puncak gitu. Terus ngadem, sambil cari hobi-hobi yang lain gitu, ngeliatin mobil, nyetir mobil. Berarti yang ketangkap adalah Kak Gabriel mencari kegiatan yang memang bisa mengalihkan untuk tidak melihat chart itu terus. Betul. Itu juga saya sarankan kalau kalian sudah belajar fundamentalnya ya. Misal kalian udah belajar fundamentalnya, punya conviction ya, maka do that gitu loh. Jangan terlalu ini harus gimana nih gua minus segini. Nggak bakal selesai. Karena ingat ada sebuah pepatah yang menarik. Tidak ada satu aset yang terus naik dan tidak ada aset yang terus turun. Jadi pasti ada turun dan pasti ada naik dan juga pasti ada yang turun. Itu yang jadi pegangan Kak Gabriel ya. Jadi ketika ada yang turun seperti ini, bukan berarti tidak ada peluang. Bukan berarti akan turun terus selamanya. Oh, bukan berarti tidak akan terus. Yang turun pasti akan suatu saat bisa naik, yang naik terus juga suatu saat pasti bisa turun. Itu filosofinya ya dari ini semua. Terus apa ada hikmah lain yang bisa didapatkan dari situasi Udah itu aja sih. Trump dan Xi Jinping ini? Hikmahnya selalu standby di jam operating US ya.
Karena Trump suka tweet tengah malam di jamnya kita. Iya ya, maksudnya Iya, iya. ada perbedaan juga. Iya, ada perbedaan juga. Antara di sini dan di Dia sana. nge-tweetnya selalu di tengah malam di jam malam kita kan. Iya, jadi orang-orang Indonesia tuh pasti kagetnya pas bangun tidur. Kagetnya pas bangun tidur. Makanya sekarang saya kebiasaan tidurnya subuh. Saya sama tim kebiasaan tidurnya subuh karena sejak dari administrasi Trump yang pertama jam kerja kita kayak shifting gitu loh. Jadi itu sih yang Dan itu ya hikmahnya. makanya kayak temen gue bilang ketika lihat chat mending milih tidur berharap ini akan terjadi kan. Karena itu terjadinya bener-bener Betul, selalu. betul, Bikin kagetnya betul. adalah ketika Betul. kita bangun tidur di jam Betul, sekarang. betul. Kalau untuk mengkonklusikan situasi saat ini, perbincangan kita kali ini, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan buat teman-teman yang mungkin juga kemarin abis kena terapi Kalau shock ya. untuk dengan Bitcoin saya selalu bilang keep calm and keep stacking. Artinya tenang aja dan keep buying Bitcoin. Karena kita melihat dalam jangka panjang. Oke. Jadi tenang aja, santai, sama fundamental nggak berubah, nothing to worry about. Kita melihat dalam jangka panjang ya, bukan dalam jangka waktu 6 bulan, 1 tahun, kita melihat dalam jangka yang panjang. Karena seorang Gabriel bisa sampai ke titik ini karena kita investasi melihat dalam jangka panjang, bukan cuma melihat short horizon aja. Oke, nah terlihat ya Kak Gabriel aja kayak santai-santai aja dengan situasi seperti ini. Jadi mungkin kalian juga nggak perlu yang harap-harap cemas. Iya. Tetap aware atau waspada dengan situasi ya nggak apa-apa lah ya kan. Kita tetap harus baca terus analisa dan juga memahami fundamentalnya itu juga penting kan kayak gitu. Oke Kak Gabriel, terima kasih ya untuk perbincangannya dan demikian Cuanomis kali ini, sampai jumpa di topik lainnya. Dah.